Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan juga telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad dan juga para keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya saya di sini akan memberikan ceramah. Saya sendiri adalah Marsanda Zahra, akan memberikan ceramah tentang ibadah tambahan yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang bisa tebak gak sebelumnya ibadah apa yang aku maksud? Sunnah. Sunnah apa? Banyak. Salat malam. Salat sunnah. Salat sunnah. Di sini ada yang suka salat sunnah nggak? Oke. Buat yang suka melakukan sholat sunnah itu beruntung banget. Dan buat yang gak suka itu sayang banget. Karena Rasulullah bersabda, tidaklah engkau mendirikan sholat sunnah ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga, insya Allah. Buat yang suka sholat sunnah, apa itu sholat sunnah? Ada yang tahu gak? Salat di luar dalam kewajiban yang sudah ditentukan. Ya, betul. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak diwajibkan oleh Allah, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Sholat sunnah dapat dilakukan di waktu-waktu tertentu. Pastinya kita semua melakukan sholat wajib ya kan? Nah, sholat sunnah itu dapat dilakukan sebelum ataupun sesudah sholat wajib. Baik juga dapat dilakukan pada malam hari, juga dapat dilakukan di hari-hari tertentu. Nah, sholat sunnah ini dibagi menjadi berbagai jenis. Ada yang tahu nggak jenisnya apa? Nggak ada? Oke. Jenis sholat sunnah ada dua. Sholat sunnah mu'akadah dan juga sholat sunnah ghairu mu'akadah. Ada yang tahu sholat sunnah mu'akadah itu apa? Nah, sholat sunnah mu'akadah adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan juga oleh Allah. Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah ini secara rutin. Sedangkan sholat sunnah ghairu mu'akadah adalah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan oleh Nabi Muhammad karena Nabi tidak melakukannya secara rutin. Nah, dari jenis sholat ini ada yang tahu nggak contoh dari sholat sunnah mu'akadah? Lagi? Ada lagi? Oke. Nah, contoh sholat sunnah mu'akadah. Yang pertama sholat mu'akadah itu ada sholat tahajud. Sholat tahajud itu dilakukannya kapan? Malam. Rakaatnya? Dua, bisa semampunya kita. Lalu ada sholat witir, 3 rakaat. Ada sholat tarawih. Kalian sholat tarawih? Di mana? Di masjid. Kemudian ada juga sholat sunnah ghairu mu'akadah. Nah, contohnya tuh ada sholat duha. Siapa yang suka sholat duha? Pasti pada nyangkanya sholat duha ini sering ya. Pasti sering dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi ternyata sholat sunnah duha masuknya ke ghairu mu'akadah. Terus ada juga sholat hajat. Sholat hajat ada yang tahu? Nah, sholat yang untuk meminta sesuatu. Lalu ada sholat istikharah. Ada kayak yang tadi aku bilang, keutamaan sholat sunnah itu sangat besar. Selain dibangun oleh Allah rumah di surga, sholat sunnah juga. Dengan sholat sunnah ini kita akan mendapat pahala yang besar. Kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kita akan diberikan ketenangan juga kedamaian jiwa. Lalu yang terakhir kita akan mendapat perlindungan dari berbagai macam musibah insya Allah. Nah, dari keutamaan semua ini, masa sih kita nggak termotivasi buat melakukan sholat sunnah? Jadi
kita harus termotivasi untuk melakukan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu dianjurkan oleh Allah. Lalu sholat sunnah dapat meningkatkan takwa kita. Sholat sunnah dapat memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Lalu sholat sunnah bisa melindungi kita dari berbagai macam musibah. Nah, sebelum saya tutup ceramahnya, mari kita bersama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, yang artinya dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh semua umat muslim. Sholat bukan hanya sekedar menjadi ritual, melainkan upaya untuk kita agar dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga upaya untuk kita agar bisa meraih kebahagiaan dunia juga akhirat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita agar kita menjadi hamba yang taat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar menjadi hamba yang taat kepada perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.